Diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah keluar menemui kami lalu bersabda, baru saja kekasihku malaikat Jibril keluar dariku, di mana dia memberitahuku, wahai Muhammad, demi Zat yang mengutusmu dengan kebenaran, sesungguhnya Allah memiliki seorang hamba di antara sekian banyak hamba-hambanya yang melakukan ibadah kepadanya selama 500 tahun di atas gunung yang berada di tengah laut yang lebarnya 30 hasta dan panjangnya 30 hasta pula. Sedangkan jarak lautan tersebut masing-masing arah mata angin sepanjang 4000 farsakh. Allah mengeluarkan mata air di puncak gunung itu hanya seukuran jari. Airnya sangat segar mengalir sedikit demi sedikit hingga menggenang di bawah kaki gunung. Di samping itu, Allah juga menumbuhkan pohon delima yang setiap malam mengeluarkan 1 buah delima matang untuk dia makan setiap harinya. Jika hari menjelang petang, hamba Allah itu turun ke bawah mengambil air wudhu sambil memetik buah delima untuk dimakan. Kemudian mengerjakan sholat. Ia berdoa kepada Allah jika waktu ajal tiba agar ia diwafatkan dalam keadaan bersujud, dan mohon agar jangan sampai jasadnya rusak dimakan tanah atau lainnya, sehingga ia dibangkitkan dalam keadaan bersujud juga. Jibril kemudian melanjutkan, maka Allah benar-benar melakukan demikian, sehingga kami melewatinya ketika kami turun dan naik, dan kita mendapatkan bahwa dia akan dibangkitkan pada hari kiamat, lalu dihadapkan di hadapan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, masukkanlah hambaku ini ke dalam surga karena rahmatku. Tiba-tiba hamba itu membantah, ya Rabbi, masukkanlah aku ke surga karena perbuatan amalku. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, masukkanlah hambaku ini ke dalam surga karena rahmatku. Kemudian hamba tersebut membantah lagi, ya Rabbi, masukkanlah aku ke surga karena amalku. Maka Allah memerintahkan para malaikat, cobalah kalian timbang, lebih berat mana antara kenikmatan yang aku berikan kepadanya dengan amal perbuatannya. Maka ia dapati bahwa kenikmatan penglihatan saja lebih berat dibanding ibadahnya selama 500 tahun. Belum lagi kenikmatan anggota tubuh yang lain. Maka Allah kemudian berfirman, sekarang masukkanlah hambaku ini ke dalam neraka. Kemudian ia diseret ke dalam neraka. Hamba itu lalu berkata, ya Rabbi, benar, aku masuk surga hanya karena rahmatmu. Masukkanlah aku ke dalam surgamu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kembalikanlah ia. Kemudian ia dihadapkan lagi di hadapan Allah. Allah bertanya kepadanya, wahai hambaku, siapakah yang menciptakanmu ketika kamu belum menjadi apa-apa? Hamba tersebut menjawab, engkau wahai Tuhanku. Allah bertanya lagi, yang demikian itu karena keinginanmu sendiri atau berkat rahmatku? Dia menjawab, semata-mata karena rahmatmu. Allah bertanya lagi, siapakah yang memberi kekuatan kepadamu sehingga kamu mampu mengerjakan ibadah selama 500 tahun? Dia menjawab, engkau ya Rabbi. Allah bertanya, siapakah yang menempatkanmu berada di gunung, dikelilingi ombak laut, kemudian mengalirkan untukmu air segar di tengah-tengah laut yang airnya asin?
lalu setiap malam memberimu buah delima yang seharusnya berbuah hanya 1 tahun sekali. Di samping itu semua, memohon kepadaku agar aku mencabut nyawamu ketika kamu bersujud. Dan aku telah memenuhi permintaanmu. Hamba itu menjawab, Engkau ya Robbi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, itu semua berkat rahmatku, dan hanya dengan rahmatku pula aku memasukkanmu ke dalam surga. Hambaku yang paling banyak memperoleh kenikmatan adalah kamu, wahai hambaku. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkannya ke dalam surga. Malaikat Jibril melanjutkan, wahai Muhammad, sesungguhnya segala sesuatu itu terjadi hanya berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kisah kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua.